Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan berbincang tentang fenomena unik yang terjadi pada bulan Ramadan di tahun 2024 ini. Fenomena tersebut adalah kaum non-muslim atau non-islam ikut berburu takjil. Nah, bagaimana cara kita menyikapi fenomena yang unik dan luar biasa ini? Teman-teman yang dirahmati Allah, secara umum agama Islam adalah agama yang sangat luas, agama yang sangat mudah untuk bergaul dengan siapapun. Bahkan ada sebuah ayat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mumtahanah. Allah katakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah melarang umat Islam untuk berbuat baik, bahkan berbuat adil kepada kaum non-muslim selama dalam keadaan yang sama-sama baik, tidak dalam kondisi peperangan, tidak dalam kondisi saling bermusuhan. Nah, kita di Indonesia hari ini memang dalam kondisi yang baik-baik saja hubungan kita antara muslim dengan non-muslim. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk saling berbuat baik antar sesama umat beragama. Nah, teman-teman sekalian, fenomena unik pada tahun ini yaitu kaum non-muslim ikut beramai-ramai berburu takjil. Nah, kita akan membahasnya dari sisi fikih. Walaupun tadi secara umum berbagi kepada sesama manusia, muslim maupun non-muslim merupakan perbuatan yang dibolehkan oleh agama Islam. Nah, berburu takjil teman-teman sekalian itu satu dari dua kemungkinan. Berburu takjil dengan cara membeli atau berburu takjil dengan dikasih secara gratis. Nah, kalau berburu takjil itu dengan cara jual beli, artinya kaum non-muslim, teman-teman kita dari kaum non-muslim ikut berburu takjil dengan cara membeli, tentu ini fenomena yang perlu didukung, fenomena yang perlu dikembangkan. Kenapa? Karena orang-orang muslim yang berjualan takjil itu rata-rata adalah mereka yang usaha kecil menengah, UMKM. Artinya semakin banyak orang yang ikut membeli dari agama manapun, dari kalangan manapun, maka fenomena membeli dari dagangan pedagang kecil tersebut sangat mungkin membantu peningkatan perekonomian di wilayah tersebut, walaupun hanya sekedar berburu takjil. Artinya teman-teman sekalian, apalagi konsep jual beli di dalam Islam itu ya yang penting antarodin, saling ridho. Yang jualan senang, yang beli juga senang gitu. Walaupun ini konteksnya mungkin bulan Ramadan, yang dijual juga adalah makanan untuk persiapan berbuka puasa, maka siapapun tetap boleh membeli dan siapapun boleh menjual dagangannya kepada siapapun yang datang untuk membeli. Gitu. Jadi kalau ini konteksnya adalah jual beli, maka tentu siapapun kita ikut mendorong terjadinya transaksi, terjadinya jual beli, sehingga perekonomian masyarakat di wilayah itu juga ikut naik. Nah, kemudian yang kedua adalah kemungkinan berburu takjil dengan cara gratis. Nah, secara umum tadi ayat yang saya bacakan dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Bahwa memang hubungan muslim dengan non-muslim itu sesama manusia, selama tidak dalam kondisi peperangan, tidak dalam kondisi genosida, maka hubungan muslim dan non-muslim harus terjalin secara baik. Kita saling memberi, saling menghadiahi, saling berbagi, itu bagian dari fenomena sesama manusia yang harus dijaga dan dilestarikan. Nah, masalahnya teman-teman sekalian, untuk yang gratis ini kadangkala kita yang membagikan takjil itu kadangkala bukan milik kita, tapi milik orang lain yang donasinya dititipkan kepada kita gitu. Nah, kalau posisi kita yang membagikan adalah orang yang diamanahi untuk membagikan, berarti ada donatur yang menyediakan dana dilewatkan melalui kita gitu. Dan dia, si donatur itu kadangkala memberikan syarat khusus. Misalkan gini, kita pengurus masjid, kemudian ada orang yang mau mendonasikan hartanya. Dia bilang, saya menitipkan harta ini di masjid ini khusus untuk
dibelikan takjil atau disiapkan takjil dan diberikan kepada mereka yang berpuasa saja. Nah gitu. Kalau ada donatur yang memberikan syarat khusus seperti itu, dan kita sebagai perantara dana tadi wajib melakukan pembagian takjil sesuai dengan amanah tadi. Artinya kalau si donatur mengatakan ini khusus untuk yang berpuasa saja, berarti kita sebagai penerima donasi atau perantara donasi, kita wajib menyampaikan amanah tersebut kepada orang yang puasa saja. Gitu. Nah, tapi kalau seandainya donaturnya tidak memberikan syarat khusus, tidak memberikan kriteria khusus, pokoknya saya memberikan ini dana, tolong dibelikan makanan, dibagikan kepada siapapun yang ditemui di depan masjid ini misalkan. Baik dia muslim maupun non muslim, baik yang puasa maupun yang tidak puasa, baik dia kaya maupun miskin, pokoknya siapapun yang ditemui oleh si penerima donatur dibagikan itu makanan, maka tidak ada masalah selama si pemberi donasi atau donaturnya tidak memberikan syarat khusus. Gitu. Makanya di sini pentingnya kejelian orang yang menjadi perantara donasi tadi. Kalau memang si perantara tadi mendapatkan donasi dari si donatur tanpa syarat, maka ini yang lebih baik. Artinya siapapun yang ditemui boleh kita kasih. Tapi kalau ternyata donaturnya memberikan syarat khusus, maka di sini perlu kehati-hatian. Memang kadang-kala ada orang yang memberikan memberikan donasi itu khusus untuk orang yang berpuasa saja. Kalau tidak berpuasa maka dia tidak ikhlas. Lah yang seperti ini perlu kehati-hatian bagi siapapun yang menjadi perantara donasi. Demikian, pokoknya intinya lah sebenarnya ya kita saling berbagi, kita saling memberi dan saling menghadiahi bagian dari fenomena sosial yang harus dilestarikan. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat.